Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Shane berniat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Fallen Her Flame tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Shane mengepalkan tangannya dan nyala api berubah menjadi penguasa swan transparan. Saat jaring spiritual besar itu jatuh, Shane dengan keras menebasnya dari bawah ke atas. Dengan ledakan tumpul, ruang di atas kepala Shane tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, wajah ketujuh ahli formasi itu langsung berubah pucat dan jatuh ke tanah tak terkendali. Jika mereka tidak menarik kembali kekuatan spiritual mereka yang tersisa tepat waktu, kemungkinan besar jiwa mereka akan terluka parah akibat benturan itu. Shane berdiri di tempatnya tanpa perubahan ekspresi. Dengan kendali pikirannya, penguasa swan api transparan di tangannya secara otomatis menghilang. Ketujuh orang itu semakin ketakutan. Mereka menatap pemuda berjubah hitam di depan mereka dengan ngeri. Menggunakan kedua tangan dan kaki mereka, tubuh mereka tanpa sadar mundur. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dengan kekuatan ketujuh orang itu akan sulit untuk menandingi orang di depan mereka. Apa yang membuat mereka bingung lagi adalah nyala api aneh yang digunakan Shoyan itu sebenarnya memiliki efek merusak kekuatan spiritual mereka. Bahkan orang-orang yang lewat yang mengamati dari sekeliling tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dalam sekejap, Shoyan telah menjadi fokus mata semua orang. Mengabaikan tatapan orang-orang yang lewat, Shoyan menatap dingin pada pria kekar yang bernama Liu Meng. Dalam tabrakan tadi, Liu Meng telah mengerahkan kekuatan spiritual paling banyak. Hal ini menyebabkan kekuatan jiwanya menjadi yang paling parah terluka di antara ketujuh orang itu. Merasakan niat membunuh dalam tatapan Shoyan, ekspresi wajah Liu Meng sekali lagi berubah. Tubuhnya dengan paksa mundur saat dia menatap Shoyan dengan wajah yang dipenuhi rasa takut. Apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah kota Jiniao, wilayah asosiasi master formasi. Liu Meng berkata dengan panik. Aku tidak ingin membuat masalah, tetapi karena kau bersikeras membuatku bermasalah, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jadi bagaimana jika kau seorang ahli formasi? Aku akan membunuhmu. Wajah Shoyan sedingin es. Sambil berbicara, dia perlahan melangkah maju. Setelah tiba di depan pria kekar itu, Shoyan mengangkat tangannya, dan api putih pekat keluar dari telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Liu Meng langsung merasakan kengerian di dalam hatinya. Ia tidak lagi peduli oleh rasa sakit yang terpancar dari jiwanya ketika dengan paksa berdiri dan melarikan diri ke tengah kerumunan. Shane tentu saja tidak akan memberi orang ini kesempatan untuk lolos. Kelima jarinya mengepal saat dia melayangkan pukulan. Pada saat ini juga, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk tempat pelelangan. Adik kecil, mohon tahan seranganmu. Suara itu mengandung kekuatan khusus yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Orang bisa membayangkan bahwa itu ada keterampilan spiritual. Namun, meski suara itu kuat, Shane tidak berniat berhenti mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Shane langsung mengabaikan keterampilan jiwa. Pada saat yang sama, pukulan yang dilontarkannya tidak memiliki jeda sedikit pun. Tinju api putih pekat itu berubah menjadi bola api di ruang kosong dan langsung menghantam bagian belakang Liu Mei. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari udara yang pecah. Sosok yang tadi berbicara kini tengah menyerbu ke arah bola api putih itu dengan ekspresi muram, berniat untuk menghalanginya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat dirinya, pada akhirnya dia tetap tertinggal satu langkah. Bola api putih pekat itu sudah menghantam tubuh Liu Mei. Seketika, teriakan memilukan terdengar. Api putih pekat itu pun membumbung dan terpantul di mata sosok itu. Sosok itu sedikit mengernyit. Wajahnya tak berdaya saat dia menatap Shoyan. Pemuda di depannya memberinya perasaan yang sama sekali tidak dikenalnya. Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali keseriusan masalah ini. Sementara sosok itu tengah mengamati Shoyan, tatapan mata Shoyan juga tertuju padanya. Orang yang muncul di hadapan Shoyan adalah seorang pria parubaya. Ia mengenakan jubah leher bundar berwarna ungu. Ia memiliki wajah persegi, janggut lebar, alis seperti pedang, dan mata yang berbinar. Orang ini memiliki aura heroik, terutama aura samar yang keluar dari tubuhnya, membuat Shoyan merasa serius. Kultivasi orang di depannya mungkin tidak kalah dengan para pemimpin dari 4 sekte besar. Ini juga merupakan Dodi bintang 8 yang kuat. Aku Wugang, wakil ketua rumah lelang ini. Bolehkah aku menanyakan namamu? Setelah ragu sejenak, Wugang dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Shoyan. Aku, Shoyan. Melihat tindakannya seperti itu, Shoyan pun menangkupkan kedua tangannya dengan sopan.
Teman Shoyen, apakah kamu tahu siapa dia? Meskipun Wukong tidak akan melanjutkan masalah kematian Liu Meng, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan topik ke masalah ini. Bagaimanapun, orang ini telah tewas di pintu masuk rumah lelang mereka. Jika rumah lelang mereka tidak mengambil tindakan apapun, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang dari Asosiasi Master Formasi akan membenci mereka. Aku tahu, dia adalah Master Formasi peringkat 3 dan anggota Asosiasi Master Formasi. Shoyen menjawab sambil tersenyum. Senyumnya tidak mengandung sedikit pun rasa takut. Melihat Shoyen menunjukkan penampilan seperti itu, Wukong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari kekuatan spiritual dan api surgawi yang dimiliki Shoyen, Wukong dapat mengetahui bahwa Shoyen adalah seorang alkemis. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kota Jingyao, wilayah seorang ahli formasi. Shoyen benar-benar dapat mengucapkan kata-kata seperti itu dengan cara yang begitu santai. Ini benar-benar membuat orang merasa terkejut. Namun, tepat saat Wukong hendak membuka mulutnya lagi, beberapa sosok berjubah emas dengan cepat berlari dari kerumunan di kejauhan. Melihat ini, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Setelah itu, Wukong buru-buru memberi isyarat kepada Shoyen untuk mengundangnya masuk. Sebelum sekelompok orang itu tiba, Shoyen dan Wukong sudah memasuki rumah lelang. Ketua Wu, jika kamu membawaku ke rumah lelang, apa yang akan terjadi dengan sekelompok orang di luar? Tanya Shoyen. Meskipun Shoyen tidak ingin membuat masalah, dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Masalah ini berawal karena karena orang-orang dari Asosiasi Master Formasi datang mencarinya. Dialah yang harus menyelesaikannya. Sekarang, setelah dia memasuki rumah lelang, apa yang akan terjadi pada orang-orang di luar? Hahaha, Tuan, jangan khawatir. Meskipun sekelompok orang itu sombong, mereka hanyalah orang-orang kecil. Mereka tidak akan melakukan apapun. Orang-orang di balai lelang kami tentu akan mengusir mereka. Wukong tertawa terbahak-bahak dan menjawab Shoyen. Shoyen akhirnya merasa tenang setelah mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Wukong dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kalau begitu, terima kasih Ketua Wu, ucap Shoyen. Hahaha, tidak masalah, itu hanya masalah kecil. Wukong tertawa pelan. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wukong memimpin Shoyen menuju bagian terdalam dari tempat pelelangan. Bagian dalam rumah lelang itu sangat besar. Ketika seseorang mengangkat mata dan melihat sekeliling, ada pilar-pilar yang menjulang hingga ke kubah yang menopang seluruh rumah lelang. Ada juga kegelapan. Yang aneh adalah bahwa kegelapan itu tampak bergoyang perlahan. Shoyen baru menyadari bahwa itu hanyalah tirai hitam ketika dia dengan hati-hati melihatnya. Aula lelang tampak diselimuti oleh tirai besar, dan tirai itu tidak bisa dibuka dengan mudah sampai lelang dimulai. Tatapan Shoyen kembali ke depan saat ia melihat ke kejauhan. Di antara pilar-pilar ada koridor yang bersilangan. Sesekali akan ada persimpangan jalan. Seluruh koridor berbentuk melingkar dan mengarah langsung ke kegelapan. Dari jauh, koridor itu tampak membentuk lengkungan. Dari sudut pandang Shoyen, bagian dalam tempat lelang ini seharusnya mirip dengan kebanyakan tempat lelang. Bentuknya melingkar. Koridor yang berkelok-kelok itu juga dibangun di sekitar tempat lelang di bagian tengah. Tentu saja, hanya orang-orang di tempat lelang yang mengetahui kegunaannya. Saat mereka berdua terdiam, Wukong tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia sengaja mencoba memecahkan heningan. Hahaha, benar juga. Tadi aku melihat Tuan Shoyen berdiri di depan rumah lelang. Kurasa kau seharusnya datang ke rumah lelang kami. Kalau begitu, kalau Tuan punya pertanyaan, silahkan saja. Aku pasti akan menceritakan semua yang ku ketahui, ucap Wukong. Sebenarnya, aku datang ke balai lelang kali ini karena aku berharap bisa mengetahui informasi tentang lelang tersebut 2 bulan lagi, ucap Shoyen. Tuan, kamu ingin bertanya tentang bunga fusang kan? Sudut mulut Wukong terbuka dan memperlihatkan senyum licik. Shoyen di sisi lain tidak berkomitmen saat dia mengangkat bahu. Tidak perlu baginya untuk mengatakan lebih banyak tentang alasan ini. Kemungkinan besar ada cukup banyak orang yang baru-baru ini menanyakan tentang masalah ini. Hahaha, sepertinya Tuan Shoyen juga mendapatkan cincin itu. Wukong tersenyum dan ada kilatan cahaya di matanya. Dengan bisa mendapatkan cincin itu, berarti orang di depannya memiliki latar belakang yang hebat atau dia adalah orang yang berkuasa. Namun, siapapun orangnya, niscaya akan sangat menguntungkan rumah lelang mereka. Alasan mengapa mereka menaruh informasi tentang bunga fusang ke dalam cincin-cincin itu dan menyebarkannya adalah agar mereka yang benar-benar kuat dapat bersaing satu sama lain. Ambil saripatinya dan buang ampasnya. Dengan cara ini, orang-orang yang akhirnya bisa mendapatkan cincin-cincin itu tidak akan berani mengatakan bahwa semuanya akan mendapatkannya. Tetapi, setidaknya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dengan latar belakang tirani. Ketika saatnya tiba, dengan orang-orang ini yang berpartisipasi dalam pelelangan,
Tidak diragukan lagi bahwa nilai barang-barang dalam pelelangan akan ditampilkan semaksimal mungkin. Tentu saja, keuntungan dari ini akan menjadi jumlah yang sangat besar. Jangan khawatir, Tuan. Karena kita sudah menjaring sebanyak itu, berita tentang bunga fusang tidak mungkin salah. Lagi pula, kita sudah melakukan banyak publisitas untuk pelelangan ini. Banyak orang di wilayah barat yang tertarik. Bahkan jika ini adalah kota Jinyo, tidak ada yang berani membuat lelucon seperti itu, ucap Wugang. Aku tentu saja percaya ini, tapi yang membuatku penasaran adalah apakah kamu benar-benar yakin kalau bunga itu adalah bunga fusang? Ucap Shoyen sambil menatap Wugang di depannya. Lagi pula, menurut pengetahuan Shoyen, bunga fusang biasanya memiliki 5 kelopak. Ia belum pernah mendengar bunga fusang dengan 6 kelopak. Dari sini saja, sudah cukup membuat orang meragukan keaslian bunga fusang ini. Tuan Shoyen, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pertanyaan yang kamu ajukan juga merupakan dugaan kami. Bagaimanapun, bunga fusang adalah spesies bunga yang unik di dunia ini. Nilai benda ini sungguh tak terukur. Akan tetapi, menurut catatan sejarah, bunga fusang berkelopak 6 tidak pernah muncul di benua ini. Meskipun demikian, menurut pemeriksaan bersama banyak master besar penilaian kami, bunga fusang ini memang bunga fusangnya tumbuh dari pohon spiritual kuno fusang. Wugang mengerutkan keningnya erat-erat saat dia berbicara. Meskipun dia telah menyebutkan bahwa banyak master telah berkumpul untuk menilai bunga itu, pada akhirnya, bahkan dia tidak berani mempercayainya dalam hatinya. Shoyen mengernyitkan alisnya dan berpikir keras setelah mendengar kata-kata Wugang. Dia terdiam cukup lama. Dari kata-kata Wugang, dia tahu bahwa orang ini tidak berbohong. Bahkan mereka sendiri meragukan keaslian bunga fusang. Namun, pelelangan semakin dekat. Semuanya telah mencapai situasi yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, tidak peduli apakah bunga fusang itu asli atau palsu, mereka hanya bisa mengikuti perkembangan situasi dan mengambil selangkah demi selangkah. Ketika Shoyen meninggalkan rumah lelang, langit sudah benar-benar gelap. Saat malam tiba, cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh kota Jinyo tersembunyi dalam kegelapan. Meskipun hari sudah malam, kota Jinyo masih ramai dengan aktivitas. Setelah mengobrol sepanjang sore, hubungan antara Shoyen dan Wugang menjadi lebih dekat. Shoyen juga belajar banyak hal yang berhubungan dengan kota Jinyo dari Wugang. Sebelum Shoyen pergi, Wugang juga membantu Shoyen memilih tempat menginap. Tempat itu terletak di belakang rumah lelang. Ada pavilion eksklusif di sana yang dibangun oleh rumah lelang. Tujuannya adalah untuk menerima beberapa tamu penting. Awalnya, Shoyen menolak beberapa kali. Namun, Wugang berkata bahwa Shoyen telah menjadi duri dalam daging bagi sebagian orang di asosiasi master formasi. Jika dia keluar, dia pasti akan mengundang masalah lagi. Dengan kata-kata ini dan undangan tulus Wugang, Shoyen akhirnya setuju. Shoyen berdiri di langit malam setelah keluar dari rumah lelang. Di tempat ini, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh formasi di atas kepalanya. Bahkan dia merasa sedikit takut di dalam hatinya saat berhadapan dengan benda itu. Formasi ini jelas tidak sebanding dengan formasi tingkat 3 atau tingkat 4. Kemungkinan besar benda ini lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Kekuatan orang yang dapat mengukir formasi seperti itu mungkin luar biasa. Setelah berseru sedikit dalam hatinya, Shoyen kembali ke depan pavilion. Ia tiba di udara di atas pavilion tempat ia menginap dan berdiri di atasnya. Namun, Shoyen tidak masuk. Sebaliknya, ekspresi serius saat ia dengan hati-hati memikirkan sesuatu dalam hatinya. Dari percakapannya dengan Wugang di sore hari, Shoyen tahu bahwa pelelangan ini telah menarik banyak kekuatan besar di wilayah barat. Tanpa terkecuali, kekuatan-kekuatan ini semua ada di sini untuk bunga fusang. Meskipun Shoyen masih belum dapat memastikan keaslian bunga fusang, berdasarkan apa yang diketahui Shoyen saat ini dan gambar yang dilihatnya di dalam cincin, kemungkinan besar bunga fusang ini adalah yang asli. Hanya fakta bahwa bunga ini mampu menarik begitu banyak faksi besar sudah cukup bagi Shoyen untuk memperjuangkannya. Akan tetapi, karena pelelangan kali ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, Shoyen tidak punya pilihan lain selain mencobanya agar bisa mendapatkan barang lelang yang benar-benar kuat. Dengan kekuatan spiritual Shoyen saat ini, dia telah mencapai puncak alkemis tingkat 3. Menurut kekuatan spiritual tahap konsolidasi, kekuatan spiritual Shoyen telah memasuki tahap konsolidasi menengah. Dia hanya selangkah lagi dari tahap konsolidasi lanjutan. Namun, langkah inilah yang menyebabkan Shoyen tidak dapat memurnikan pil tingkat 4. Ini juga merupakan kendala terbesar yang dihadapi Shoyen saat ini. Dalam pelelangan tingkat ini, kecuali seseorang mengeluarkan pil obat tingkat 4, akan sangat sulit untuk mendapatkan bunga fusang dalam pelelangan terakhir. Namun, dengan penyimpanan pil obat di dalam cincin Shoyen, bukan berarti dia tidak memiliki pil obat tingkat 4. Akan tetapi, dia hanya memiliki beberapa pil. Selain itu, sebagian besar pil obat digunakan untuk mengobati luka. Oleh karena itu, dia perlu mengeluarkan pil obat yang benar-benar kuat untuk mendapatkan bunga fusang. Karena alasan inilah,
Xuan mencari-cari di cincin penyimpanannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia mengeluarkan formula pil sederhana. Ini ada formula ramuan tingkat 4 yang disebut ramuan kebangkitan roh. Ramuan ini tidak dapat menyembuhkan luka seseorang, juga tidak dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, ramuan ini memiliki efek yang tidak dapat ditandingi oleh ramuan lainnya. Ramuan kebangkitan roh dapat mengeluarkan kotoran dalam tubuh seorang kultivator. Jalan kultivasi sangatlah panjang. Jika seseorang ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika pendek, akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Jika panjang, akan membutuhkan waktu ratusan tahun. Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi, pil ajaib yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang tidak diragukan lagi telah menjadi sesuatu yang didambakan setiap orang. Bagaimanapun, hanya satu pil saja dapat mengurangi puluhan ribu tahun kultivasi yang pahit. Siapa yang tidak iri dengan hal yang baik seperti itu? Karena itulah sejumlah besar pil yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang lahir dari sini. Namun, pil pada dasarnya adalah objek eksternal. Ini memang jalan pintas. Tetapi setelah pil dikonsumsi, bahkan jika pil tersebut dimurnikan sepenuhnya, kekuatan obat asli pil tersebut kurang lebih akan tetap berada di dalam tubuh seseorang. Jika seseorang mengkonsumsi pil dalam waktu lama, kekuatan obat tersebut akan terakumulasi di dalam tubuh kultivator, menjadi bahaya tersembunyi yang sulit dihilangkan. Begitu kekuatan obat terkumpul terlalu banyak, setidaknya akan mempengaruhi kultivasi seseorang, dan paling buruk menghancurkan masa depan seseorang. Oleh karena itu, begitu pil seperti pil kebangkitan roh muncul di pasaran, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Sebagai ramuan tingkat 4, kekuatan obat yang dikandungnya cukup untuk membantu seorang dodi membuang kekuatan obat yang tidak murni dalam tubuhnya. Setelah pil kebangkitan roh berhasil dimurnikan, Xuan yakin bahwa ramuan itu pasti akan menjadi kuda hitam dalam pelelangan ini. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah tenang Xuan. Meskipun dia bukan seorang alkemis tingkat 4, untungnya, dia memiliki pil obat ajaib seperti pil peningkatan jiwa. Pil peningkatan jiwa adalah pil tingkat 4. Pil ini mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang dalam jumlah besar untuk jangka waktu tertentu setelah mengkonsumsinya. Awalnya, Xuan tidak memiliki pil seperti itu. Ia secara kebetulan memperolehnya dari cincin penyimpanan milik 7 orang. Melihat kekuatan spiritual Xuan saat ini, jika ia mengkonsumsi pil peningkatan jiwa, kekuatan spiritualnya akan meningkat pesat. Menurut perkiraan Xuan, kemungkinan besar ia setidaknya akan sebanding dengan alkemis tingkat menengah tingkat 4. Pil kebangkitan roh hanyalah pil tingkat awal tingkat 4. Dengan dukungan pil peningkatan jiwa, kekuatan spiritual Xuan akan cukup untuk mendukungnya dalam menyempurnakan ramuan kebangkitan roh. Pada saat itu, Xuan akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk bersaing dengan berbagai faksi di pelelangan. Untuk saat ini, Xuan berencana untuk meningkatkan kondisi tubuhnya ke puncaknya. Dengan cara ini, bahkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan kebangkitan roh akan meningkat cukup banyak. Xuan tidak ragu lagi, sambil menyilangkan kakinya, dia duduk di atap gedung. Saat Xuan memejamkan mata, metode ki mantra api di dalam tubuhnya juga diam-diam mulai beredar. Di langit malam, tubuh Xuan duduk bersila tanpa bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Gelombang energi alam yang berbintik-bintik tampak tertarik oleh sesuatu saat berkumpul menuju Xuan. Doki yang telah ia habiskan selama pertarungan dengan beberapa orang di siang hari, dengan cepat pulih di malam hari. Dalam waktu kurang dari 2 jam, aura dalam tubuh Xuan sekali lagi pulih ke puncaknya. Metode ki mantra api yang beredar di dalam tubuhnya juga secara bertahap berhenti. Dalam kondisi seperti ini, bahkan Dodi Bintang 7 pun tidak akan dapat dengan mudah melukai Xuan. Di tengah kegelapan malam, Xuan tampaknya merasakan angin bertiup ke arahnya. Saat angin itu melewati tubuh Xuan, angin itu seringan benang kasa. Di saat yang sama, angin itu juga seperti bilah tipis yang dengan keras memotong seluruh tubuh Xuan. Meskipun jelas-jelas tidak terluka, Xuan tampak seperti mengalami semacam siksaan. Jantungnya tiba-tiba menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya tanpa sadar menegang. Matanya yang tertutup rapat tetap tidak terbuka. Semua rasa sakit itu sebenarnya hanya perasaan di lubuk hati Xuan. Pada saat ini, Xuan tampaknya telah memasuki keadaan khusus. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin angin dingin bisa menyebabkan dia kesakitan seperti itu? Xuan sangat bingung. Ini adalah energi terlemah di dunia. Bagaimana mungkin bisa menyakitinya? Hembusan angin dingin menghantam jiwanya yang tak berdaya. Saat ini, Xuan hanya merasa bahwa semua pertahanannya sia-sia. Dalam keadaan khusus itu, Xuan hanya bisa berlari untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh angin dingin. Ketika dia menoleh untuk melihat, angin dingin itu tampak telah mengembun menjadi suatu zat, seperti gelombang hitam mengejar Xuan. Mengetahui hal ini, Xuan buru-buru lari. Hatinya dipenuhi rasa takut. Ia sepertinya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Inikah kekuatan dunia?
Di hadapannya, apa yang disebut kekuatan manusia, doki, dan jiwa bukanlah apa-apa. Lagi pula, manusia pun hanya setitik debu di dunia ini. Xuan berlari ke depan dengan panik. Semakin cepat kakinya bergerak, semakin kuat angin dingin di belakangnya. Angin dingin itu tampaknya selalu diam-diam menjaga jarak tertentu dari Xuan. Ketika Xuan lambat, angin dingin pun lambat. Ketika Xuan cepat, angin dingin pun cepat. Dengan demikian, daripada mengatakan bahwa angin dingin itu mengejar Xuan, lebih tepat dikatakan bahwa angin dingin itu mengikuti jejak Xuan. Di dunia luar, mata Xuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar. Seketika, angin dingin berhembus melewati tubuh Xuan. Kali ini Xuan tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, ia tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Saat angin dingin bertiup melewati tubuh Xuan, sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam angin yang melewatinya. Kekuatan itu ada dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan Xuan tidak dapat menangkapnya. Perasaan yang diberikan kekuatan itu sangat mirip dengan kekuatan tak terlihat yang pernah dirasakan Xuan dalam keadaan khusus. Xuan tidak tahu apakah dia akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat jika dia mampu menangkap aura ini. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan dunia, niscaya itu akan menyebabkan kekuatan bertarung Xuan secara keseluruhan meningkat pesat. Segera setelah itu, angin dingin lainnya bertiup melewatinya. Xuan menahan nafas dan berkonsentrasi, menggunakan pikirannya untuk merasakan energi yang terkandung dalam angin dingin. Energi itu hanya ada dalam waktu singkat. Jika ingin menangkapnya, Xuan harus cepat, akurat, dan kejam. Meskipun Xuan bisa merasakan kekuatan aneh yang terkandung dalam angin dingin setiap saat, waktu munculnya kekuatan itu sangat singkat. Bahkan dengan temperamen Xuan, setiap kali dia bergerak, masih ada perbedaan besar dalam waktu yang dibutuhkan. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Xuan telah bergerak lebih dari 100 kali. Namun, setiap kali juga dia kembali dengan tangan kosong. Kekuatan itu tampaknya masih hidup, tidak peduli bagaimana Xuan menggenggam. Setiap kali Xuan akan berhasil menangkapnya, aura itu akan selalu menggunakan metode yang sangat cerdik untuk melepaskan diri dari ujung jari Xuan. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Aku sudah memperhitungkan dengan jelas setiap kali akan bergerak. Aku bisa menangkapnya dengan jelas. Tapi kenapa setiap kali? Tunggu, aku memperhitungkan waktunya. Tepat saat Xuan merasa kecewa atas ratusan kali kegagalan dalam hatinya, Xuan tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ia ingat bahwa dalam keadaan aneh itu, dia dan angin dingin di belakangnya mempertahankan penampilan seolah maju dan mundur bersama. Saat Xuan maju, angin dingin pun maju. Saat Xuan mundur, angin dingin pun mundur. Dengan kata lain, kunci untuk mengetahui apakah ia dapat menangkap seberkas energi itu tidak bergantung pada apakah Xuan bergerak atau tidak, tetapi pada pikiran dalam hatinya. Selama Xuan bebas dari gangguan, seberkas energi itu secara alami akan tetap berada di depan Xuan. Angin dingin bertiup. Kali ini, Xuan benar-benar menenangkan pikirannya dan membuang semua pikiran di hatinya. Dasar hatinya tenang, seperti kolam yang dalam, tenang dan dalam tanpa ombak. Angin dingin bertiup melewati. Xuan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dia tidak sengaja merasakan keberadaan energi itu, seolah-olah energi itu benar-benar telah diserap ke dalam telapak tangan Xuan. Seketika, saat kelima jari Xuan terkatup, jantung Xuan tergerak, dan telapak tangan yang terkepal erat tiba-tiba bergetar. Setelah itu, Xuan jelas merasakan energi tak berbentuk tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya. Berhasil. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.